Sudah terlihat slide-nya? Jadi menindaklanjuti undangan sosialisasi kami yang beberapa waktu lalu telah kami sampaikan ke Bapak dan Ibu di Satker, khususnya kepada Bendahara Pengeluaran. Maka pada hari ini kami akan mensosialisasikan mengenai tata cara penyampaian dan validasi LPJ Bendahara Pengeluaran pada aplikasi Sakti. Yang untuk periode pelaporan bulan Februari 2024 ini, maka semua Satker dengan total 105 Satker di wilayah kerja KPPN Dumai akan menyampaikan LPJ-nya melalui aplikasi Sakti. Jadi tidak lagi menggunakan aplikasi Sprint. Hal yang melatar belakangi adanya proses migrasi dari Sprint ke Sakti itu yang pertama tentunya untuk mengefisiensikan proses bisnis dari penyampaian LPJ itu sendiri, karena kalau sebelumnya itu kan Bapak dan Ibu Bendahara menyusun LPJ-nya di Sakti, kemudian membuat arsip data komputernya atau ADK, lalu kemudian diupload ke Sprint. Nah, proses ini yang ada di dua aplikasi tentu tidak efisien. Jadi untuk mempermudah maka prosesnya disatukan semua di aplikasi Sakti, mulai dari menyusunnya sampai nanti menyampaikannya lewat aplikasi Sakti, tidak lagi menggunakan aplikasi Sprint. Adapun tujuan dari pengembangan menu validasi LPJ Bendahara ini di Sakti, tentu tadi yang pertama tujuannya adalah menyederhanakan proses penyusunan LPJ, kemudian menyederhanakan juga alur validasi LPJ Bendahara oleh KPPN. Yang ketiga, mendorong akurasi data terintegrasi di sisi Satker dan BUN. Yang keempat, menambahkan fungsi monitoring pengelolaan kas bendahara. Nah, mungkin yang nomor 4 ini baru ya. Karena di nomor 4 ini nanti akan bisa dilihat pergerakan kas tunai, kas di bank dan kas tunai Bapak dan Ibu di Satker. Jadi bisa langsung terlihat itu. Apakah kan ada ketentuan bahwa bendahara itu tidak boleh memegang uang tunai lebih dari 50 juta. Nah, nanti bisa dimonitor. Jadi kalau lebih dari 50 juta maka pada hari itu Bapak dan Ibu Bendahara wajib menyusun berita acara penjelasannya kenapa uangnya bisa sampai 50 juta secara tunai yang Ibu pegang, yang Bapak dan Ibu pegang. Kemudian yang kelima, tujuannya itu mengurangi resiko kegagalan penyampaian LPJ Bendahara. Ini adalah timeline migrasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dari aplikasi Sprint melalui dan ke Sakti. Sebenarnya proses ini itu telah dimulai sejak tahun 2023, tepatnya di bulan September. Yang mana di bulan tersebut yang sudah mulai menyampaikan LPJ melalui aplikasi Sakti yaitu Satker dari KL Kementerian Keuangan, dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Satkernya DPR, kemudian Kementerian Pan-RB, KPK, dan PPATK. Lalu ditambah lagi di bulan Oktober 2023 untuk Satker-Satker di bawah KL, MPR, BPK, Kejaksaan, Setnek, Pertanian, Perhubungan, dan lain-lain dengan total 71 KL. Dan proses migrasi yang terakhir yaitu di bulan Februari 2024 yang akan kita laporkan di awal Maret itu semua KL wajib menyampaikan LPJ Bendahara melalui aplikasi Sakti. Jadi satker-satker tambahannya seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama di bawah Mahkamah Agung, kemudian Kemhan TNI, kantor-kantor imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Polri. Dengan total di wilayah KPPN Dumai ini ada 68 satker yang akan migrasi dari Sprint ke Sakti mulai Februari. Adapun alur proses penyampaian LPJ Bendahara melalui aplikasi ini kurang lebih terbagi atas 3 bagian. Ada 3 subjek di sini user, yaitu user Bendahara, kemudian ada user KPA ataupun PPK, kemudian user KPPN. Di user Bendahara ini tugas Bapak dan Ibu Bendahara adalah membuat atau menyusun LPJ yang dimulai dari menginput saldo kas tunai ataupun saldo kas yang ada di bank. Kemudian jika ada selisih uang, baik tunai maupun di bank, itu maka wajib diisi penjelasan selisihnya. Kemudian untuk pembuktian saldo kas yang ada di bank, Bapak dan Ibu Bendahara juga diwajibkan untuk mengunggah rekening korannya. Baik itu rekening di BPG maupun rekening di RPL.
Lalu setelah 3 step ini dilaksanakan, maka Bapak dan Ibu bisa menyimpan konsep LPJ-nya. Untuk selanjutnya dikirim ke KPA ataupun PPK, tergantung nanti Bapak dan Ibu bendahara setting penandatangannya siapa. Lalu ketika masuk ke user KPA atau PPK, itu akan juga login melalui aplikasi Sakti. Di sini KPA atau PPK memvalidasi LPJ yang telah dibuat oleh bendahara. PPK atau KPA berhak untuk menyetujui ataupun menolak LPJ bendahara yang telah Bapak dan Ibu susun. Seandainya ditolak, itu akan kembali lagi LPJ-nya ke bendahara untuk diperbaiki. Namun apabila disetujui, maka KPA atau PPK bisa mengirimkan LPJ-nya via Sakti ke KPPN. Lalu setelah disetujui dan dikirim ke KPPN, role yang ada di KPPN akan memvalidasi LPJ Bapak dan Ibu. Kami di sini akan melakukan pengecekan apakah LPJ yang disusun itu telah benar dan juga kelengkapan dokumen-dokumen yang diupload. Biasanya itu yang telah berjalan, kalau saldo-saldonya itu biasanya sudah benar, yang kurang itu biasanya dokumen-dokumen yang diupload. Jadi itu perlu menjadi perhatian. Kemudian, ini proses detailnya bisa dilihat di proses di bendahara itu dimulai dari yang pertama menginput saldo kas tunai, kemudian mengunggah rekening koran, kemudian yang keempat bendahara menyimpan konsep LPJ, nanti akan terbentuk 4 buah file, yaitu file LPJ bendahara, kemudian file saldo rekening, kemudian file konfirmasi penerimaan negara jika ada transaksi penerimaan atau pajak yang direkam, dan juga hasil pemeriksaan kas. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, khusus untuk file konfirmasi penerimaan negara ini adalah otomatis langsung dicetak di aplikasi Sakti. Namun apabila nota konfirmasi penerimaan negara itu belum lengkap, artinya tidak terbaca atau NA, maka Bapak dan Ibu bendahara tetap wajib meminta nota konfirmasi manual ke KPPN melalui seksi bank. Kemudian yang kelima, bendahara melakukan validasi. Yang keenam, bendahara melakukan upload dokumen. Nah, ini 4 file tadi, ini di-download, kemudian ditandatangani oleh bendahara dan juga KPA ataupun PPK. Nanti di-upload lagi ke dalam aplikasi Sakti. Karena proses bisnis LPJ bendahara ini di Sakti belum menggunakan TTE, jadi Bapak dan Ibu wajib mengunduh, kemudian menandatangani filenya, lalu mengupload kembali. Jadi tidak ada TTE eksternal untuk tidak seperti SPM yang udah TTE ya, karena LPJ ini belum. Mungkin nanti ke depannya akan berlaku TTE, tapi untuk saat ini belum. Kemudian yang terakhir, tentu setelah selesai bendahara mengirimkan LPJ yang telah lengkap kepada PPK. Lalu adapun proses di KPA, itu KPA atau PPK bisa melakukan persetujuan ataupun penolakan atas LPJ yang diajukan bendahara. Jadi sebenarnya proses validasi antara modul bendahara dengan modul UAKPA itu ada di user KPA atau PPK, tidak lagi ada di user KPPN. Itu adalah perbedaan yang paling besar dari aplikasi Sakti ini. Kemudian yang kedua, apabila setuju, maka tadi terbentuk 4 file tadi, lalu melakukan upload dokumen. Kemudian yang terakhir, kalau sudah KPA PPK-nya menyetujui, maka bisa mengirimkan LPJ dimaksud ke KPPN. Kemudian setelah KPA PPK menyetujui konsep LPJ bendahara pengeluaran, KPA ataupun PPK bisa mengirimkan ke user KPPN untuk kami validasi di seksi verifikasi dan akuntansi. KPPN berhak menyetujui ataupun menolak LPJ. Ketika LPJ Bapak dan Ibu bendahara disetujui, nanti status di Saktinya akan berubah menjadi sudah divalidasi kasih KPPN. Tapi kalau ditolak, maka nanti statusnya berubah menjadi ditolak KPPN.
Jadi apabila LPJ ditolak, maka dokumen pendukung itu akan otomatis terhapus yang sebelumnya sudah terbentuk. Jadi harus mengulang lagi dari awal, dokumen-dokumennya harus diupload, diulangi lagi, seperti SOP yang tadi dari awal. Mungkin untuk memudahkan Bapak dan Ibu memahami proses bisnis penyampaian LPJ melalui aplikasi Sakti ini, mungkin kami juga akan praktekkan aplikasinya sebentar. Prosesnya tidak terlalu rumit. Sakti udah muncul, Riz? Udah muncul, Sakti. Udah. Jadi, ini saya coba masuk ke Sakti Training dulu ya kalau mau ya. Sepertinya kalau Sakti Trainingnya juga masih dalam bermasalah. Jadi kami akan coba pakai user yang sebenarnya pinjam punya Satker. Untuk Bapak dan Ibu yang pertama kali mengirimkan LPJ bendahara melalui aplikasi Sakti di periode bulan Februari ini, maka langkah yang dilakukan itu masuk ke menu bendahara, kemudian pilih cetak laporan, pilih LPJ bendahara pengeluaran. Nah, di sini sudah muncul menu modul cetak laporannya. Nanti kita pilih saja ini laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. Lalu jenis ADK dikosongkan saja. Untuk yang pertama kali mengirim LPJ di bulan Februari ini melalui aplikasi Sakti, maka Bapak dan Ibu wajib terlebih dahulu pilih periode yang Januari. Setelah pilih periode Januari, nanti di sudut kanan ini, karena ini Satker KPPN ya, jadi dia bukan pertama kali menyampaikan via Sakti, mungkin ini tampilannya sedikit berbeda dengan Bapak dan Ibu Satker yang pertama kali menyampaikan LPJ nantinya. Jadi ketika masuk ke bulan Januari, nanti di sini ada menu cetak nih. Ada menu cetak, nanti Bapak dan Ibu cetak saja, nanti otomatis akan terbentuk file LPJ Januari. Itu sama seperti untuk membentuk saldo awalnya lah, saldo awal pertama kali. Setelah dicetak, baru nanti kita mulai susun LPJ bendahara pengeluaran di bulan Februari. Pilih LPJ-nya lagi, kemudian pilih bulan Februari. Bulan Februari di tanggal 29 ya, 29 Februari. Tunggu sebentar karena masih loading. Memang di awal bulan ini Saktinya agak bermasalah. Iya, nggak mau. Hmm.
Nah, kita ulangi lagi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ini sudah muncul LPJ untuk bulan Februari 2024 yang akan kita laporkan. Jadi di sini dimulai dari input kas tunainya. Misalkan kas tunainya 10 juta atau 1 juta aja. Lalu di sini untuk menginput kas banknya tidak di kolom ini tapi ditampilkan saldo rekening. Mungkin ini 5 juta aja. Lalu kita pilih simpan. Lalu setelah simpan, kalau ada selisih nanti diisikan aja keterangannya ini. Di sini misalnya tidak ada pecahan uang kecil gitu ya kalau untuk kas tunai. Ini contoh ya Pak Ibu ya. Ini kita simpan. Lalu kita klik simpan. Di sini Bapak dan Ibu bisa pilih penandatanganan. Apakah LPJ mau ditandatangani oleh PPK ataupun oleh KPA. Nanti ini kita pilih PPK aja. Lalu pilih PPK-nya Edi Nasruddin. Mungkin Bapak dan Ibu udah kenal ya, familiar. Lalu pilih unduh. Nah, ini juga saktinya sedang tidak maksimal. Agak sulit juga kita mempraktekannya kalau saktinya juga sedang bermasalah. Mungkin menunggu saktinya mungkin saya paparkan yang PDF-nya aja ya Bu ya. Ini juga udah ada juknis yang via PDF. Nah, ini kan tadi sampai sini ya. Tadi kita sudah sampai di saldo rekening. Jadi di sini ngisi kas tunai, kemudian di sini untuk mengisi saldo di masing-masing rekening. Lalu pilih simpan. Ketika disimpan, untuk mengisi saldo di rekening nanti diisi di sini. Di sini karena satkernya contohnya ada 3 rekening, maka diisi 3-3-nya apakah tergantung duit yang berada di rekeningnya berapa. Lalu pilih simpan. Nah, ini udah muncul lagi. Jadi ini kalau sudah ini nah di sini akan muncul keterangan saldo belum valid ataupun saldo valid. LPJ yang Bapak dan Ibu susun itu benar apabila di sini statusnya saldonya sudah valid. Tapi kalau belum valid ini berarti masih salah. Kemudian di sini akan terbentuk 5 file. Yang pertama adalah konsep LPJ, kemudian ada suplemen, kemudian ada konsep hasil pemeriksaan kas, kemudian yang keempat ada konsep laporan detail rekening, kemudian yang kelima adalah konfirmasi penerimaan negara. Jadi karena ini saldonya belum valid, kita cek di mana yang belum valid gitu. Nah, ini yang belum valid. Jadi kalau yang hijau itu tandanya sudah benar. Yang merah tandanya ini berarti ada transaksi di bendahara yang belum tuntas ataupun ada yang keliru. Jadi ada beberapa merah, misalnya rekon TUP dengan Wakpa ini masih selisih. Mungkin karena bendaharanya belum selesai menginput kwitansi-kwitansinya. Kemudian saldo rekening banknya juga tidak sesuai, tidak sama, ini juga tidak boleh. Kemudian saldo kas tunainya juga masih selisih. Karena ini kita contohkan pakai user Satker yang sebenarnya, jadi coba kita perbaiki yang bisa diperbaiki saja ya Bapak dan Ibu ya. Jadi misalnya ini yang bisa diperbaiki saldo rekeningnya kita samakan saja 93.170 dan
239.100. Ini kita ganti 93170. Simpan lagi. Ini kita klik simpan lagi. Pilih penandatangannya PPK. Unduh. Ini udah diperbarui lagi. Nanti di sini akan ada notif antrian diproses. Ini klik aja, diklik saja. Nah, ini juga masih saldo belum valid. Nah, tadi yang kita udah perbaiki udah berubah jadi hijau ya. Tadi yang saldo rekening banknya sudah sama, sudah berubah jadi hijau. Kemudian saldo kas tunainya juga sama, hijau. Sementara yang ini kan karena memang bendaharanya belum menginput transaksi PUP. Jadi ini mungkin tidak bisa kita belum bisa saya simulasikan. Karena ini menggunakan user Satker yang sebenarnya. Jadi kita anggap aja ini statusnya sudah hijau semua, artinya bisa dikirim. Nanti di sini untuk mengupload Bapak dan Ibu untuk kami di KPPN memvalidasi kebenaran saldo yang ada di rekening bank, Bapak dan Ibu wajib mengupload rekening korannya. Jadi di sini karena ada dua rekening koran, yaitu rekening BPG dan juga RPL, maka nih di sini kita upload. File yang diupload itu bentuknya harus PDF ya Bapak dan Ibu ya. Harus PDF, tidak bisa JPG ataupun bentuk file lainnya, misalnya ini aja. Kita file sembarang aja, kemudian klik upload. Kemudian masih ada satu rekening lagi yang belum diupload, kita klik lagi. Kita klik upload. Kita pilih filenya PDF. Lalu kita pilih upload. Nah, ini udah statusnya udah berubah, yang tadinya merah jadi rekening koran telah diupload. Nah, di sini ada 5 file terbentuk ini, Bapak dan Ibu harus download terlebih dahulu. Karena kalau tidak di-download, nanti LPG-nya tidak akan bisa terkirim ke PPK. Jadi ini dipilih saja, ini semuanya harus di-download. Yang statusnya konsep 1, 2, 3, ini setelah di-download, Bapak dan Ibu print dan ditandatangani, baik itu oleh bendahara maupun oleh PPK. Untuk kemudian di-upload kembali di usernya PPK ataupun KPA. Sementara yang statusnya generate ini cukup di-download saja, jadi tidak perlu di-upload ulang. Yaitu yang statusnya generate itu ada suplemen LPG dan juga nota konfirmasi penerimaan negara. Jadi ini kita preview untuk kita download. Ini kalau ingin melihat semua filenya, klik show all. Ini bisa lihat semua filenya dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Ini klik di sudut kiri, pojok kiri atas, daftar dokumen untuk mendownloadnya. Jadi yang mau di-download 5-5-nya. Yang pertama konsepnya kita download. Kemudian suplemennya kita download juga. Ini memang harus satu-satu ya Bapak dan Ibu ya. Tes. Jadi kelima filenya ini sudah saya download. Nah, yang statusnya konsep ada 3. Ini setelah download, di print dan ditandatangani. Ditandatangani baik oleh, mungkin kalau satkernya kejaksaan udah TTE kan, di TTE baru diupload kembali.
Jadi kalau yang masih manual tanda tangan basah ya silakan di tanda tangan basah, baru nanti di-upload kembali tapi tidak di user-nya bendahara ya, nanti setelah dikirim ke user PPK. Setelah kita download, kita tutup. Kita tutup, baru kirim ke PPK. Nah, kalau yang bisa dikirim itu yang statusnya saldonya sudah valid yang hijau. Karena ini masih merah, ini seharusnya nggak bisa kirim nih, tapi kita coba aja. Nah, nggak bisa kirim. Hasil validasi saldo belum benar, jadi dia tidak bisa kirim. Ya, karena saldo ini masih merah. Dia kalau setelah hijau baru dia bisa dikirim ke PPK. Nanti setelah di user PPK, mungkin saya terangkan yang PDF-nya aja ya Bapak dan Ibu ya. Di user PPK itu prosesnya lebih mudah, karena saya yakin sepertinya kalau user PPK atau KPA-nya mungkin bendahara juga yang pegang nanti ya, ketika menyusun LPG. Tunggu sebentar. User PPK. Nah, ini adalah tampilan di user PPK. Jadi, divalidasi oleh PPK. Nah, ini prosesnya di bagian 3. Nanti setelah dikirim bendahara akan masuk ke user PPK. Masuk ke menu bendahara, kemudian masuk ke menu validasi. Nanti di situ ada menu validasi LPG bendahara. Proses di PPK ataupun KPA ini lebih mudah. Tinggal Bapak dan Ibu mengupload dokumen-dokumen yang tadi sudah di-download, yang sudah ada tanda tangannya. Jadi kalau yang tidak ada tanda tangan itu kami nanti akan tolak dipakai user KPPN. Jadi prosesnya lebih mudah di user PPK. Sebagian besar pekerjaannya itu dikerjakan di user bendahara. Yang perlu menjadi perhatian, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan adalah nota konfirmasi yang dihasilkan melalui aplikasi Sakti. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, Sakti modul LPG Bendahara ini otomatis akan menerbitkan nota konfirmasi penerimaan negara. Cuma tidak selamanya nota konfirmasi yang dihasilkan oleh Sakti itu tepat. Bisa jadi belum benar karena Bapak dan Ibu bisa saja keliru ketika menginput transaksi penerimaan, misalnya salah NPWP ataupun salah kode satker dan sebagainya, ataupun salah kode akun. Jadi ini adalah contoh nota konfirmasi yang dihasilkan oleh Sakti yang belum benar. Jadi di sini statusnya masih NA. Ini adalah contoh nota konfirmasi yang salah. Lalu bagaimana contoh nota konfirmasi yang benar? Nah, ini contoh nota konfirmasi yang benar yang dihasilkan oleh Sakti. Ini misalnya contoh BC Bengkalis. Jadi yang benar itu semua kolomnya terisi, baik itu kode satker, NPWP-nya, NTPN-nya, dan yang paling penting di kolom paling kanan ini statusnya ada, hasilnya ada. Jadi kalau ketika menyusun LPJ, nota konfirmasinya sudah seperti ini, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi minta nota konfirmasi manual ke KPPN. Tapi kalau nota konfirmasinya yang muncul di LPJ-nya seperti ini, kolom kiri ini kosong semua, kemudian status di kolom paling kanan, di kolom hasil ini masih NA, maka Bapak dan Ibu wajib memintakan nota konfirmasi manual ke KPPN di seksi bank. Mungkin isu terkait LPG Bendahara ini mungkin karena ini pertama kali bagi Bapak dan Ibu ya, menggunakan Sakti dalam mengirim LPG, maka nanti jika ada kendala itu Bapak dan Ibu bisa koordinasi aja dengan kami di Seksi Vera, baik ke saya, ke Caris, ataupun ke Bu Siti,
baik itu lewat grup kelas aksi ataupun via Japri WA. Dalam proses penyampaian LPJ ini, walaupun migrasi dari Sprint ke Sakti, belum ada kabar perpanjangan batas waktu ya. Jadi batas waktunya itu tetap di tanggal 10, karena tanggal 10 tanggal merah, maka tetap di tanggal 8. Jadi silakan mulai disusun LPJ-nya lebih cepat lebih baik, karena kalau lebih awal diisi, karena ini pertama kali, jadi kalau ada kendala, kami di KPPN bisa cepat dengan segera membantunya. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf tadi ada kendala teknis terkait aplikasinya karena Sakti Training-nya sedang bermasalah. Mungkin kalau Sakti Training-nya tidak bermasalah, bisa saya contohkan sampai dengan proses validasi di KPPN. Tapi nanti juga kami akan share di grup kelas aksi video tutorialnya, video tutorial dari kantor pusat. Jadi nanti di situ akan digambarkan step by step proses validasi, baik itu dari bendahara, KPA, PPK, ataupun proses di KPPN. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan ke Charis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Gilang atas informasi yang sudah disampaikan tadi. Mungkin langsung saja dari Bapak Ibu Satker semua mungkin ada yang ingin bertanya terkait penyampaian LPJ Bendahara pada aplikasi Sakti ini. Mungkin bisa langsung raise hand aja ya, biar saya langsung. Oke, boleh langsung dari Bu Aisyah ya Bu ya. Oke, saya spotlight dulu. Ya, silakan Bu, Assalamualaikum boleh open mic, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu, langsung ditanyakan saja. Boleh Bu, langsung ditanyakan ya. Gini, tadi ketika sudah sampai di preview LPJ-nya, sudah di-download, saya ketinggalan, itu kemana lagi mau mengupload itu? Apa langsung kirim ke KPA atau gimana? Proses uploadnya itu? Nanti setelah di-download Ibu, mohon izin setelah di-download, nanti Ibu selaku bendahara tanda tangan, kemudian KPA atau PPK-nya tanda tangan. Nanti di modul user bendahara kan ada kirim ke KPA tuh. Nanti klik kirim, Iya, ada. nanti di user KPA-nya itu kan yang dikirim ada 5 file. Nanti tinggal 2 file Iya. aja, tinggal 2 file saja yang statusnya generate, yaitu nota konfirmasi sama suplemen. Nah, 3 file lainnya, konsep LPJ, kemudian saldo rekening, dan juga satu lagi saya lupa, nanti diupload di user KPA-nya, Bu, yang sudah ada tanda tangan. Oh, user KPA. Oh, user KPA ya, Pak? Iya, user KPA. Oke. Kasih Mas. Iya, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin selanjutnya ada, baik Bu Francisca ya. Saya spotlight dulu ya. Oke, baik Bu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gilang numpang tanya. Tadi kan di situ disebutkan ada upload rekening koran ya Pak? Iya. Itu rekening korannya kita dapat dari mana Pak? Rekening korannya kan di bendahara kan harusnya pegang kan Bu ya? Ada dicetak di aplikasi kan ada. Aplikasi banknya kan tergantung banknya. Jadi kami belum punya Pak. Jadi kemana itu Pak? Coba tanya orang bank. Ya Bang. Kenapa nggak punya rekening korannya Bu? Kalau kita pegang rekening pasti punya rekening korannya kan? Jadi itu yang iya, aplikasinya itu loh Pak. Jadi konsultasinya ke bank ya Pak ya? Iya, ke bank Bu, ke bank. Jadi sama seperti kita punya M-Banking kan kita bisa cek tuh, bisa cetak saldo terakhir. Intinya rekening koran itu yang untuk menunjukkan saldo di hari terakhir di bulan itu. Jadi kalau bulan menyampaikan LPJ Februari berarti cetak rekening korannya yang terlihat transaksi terakhirnya per 29 Februari 2024 Ibu. Oke, siap. Berarti wajib rekening korannya ada dilampirkan ya Pak?
Wajib, Bu. Wajib. Karena kalau nggak di-upload nanti kan statusnya masih merah. Artinya saldo rekening koran belum di-upload. Kalau statusnya masih merah, itu Ibu belum bisa melanjutkan untuk kirim ke user KPA ataupun PPK. Oke, siap, Pak. Hmm. Untuk LPJ Februari berarti udah pakai sistem ini, Pak? Sudah, Bu. Sudah. Seluruh satker yang bendahara pengeluaran ya. Seluruh satker yang punya bendahara pengeluaran semuanya mengirim LPJ di Februari ini, di awal Maret, itu udah menggunakan aplikasi Sakti, Bu. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya, Bu. Oke, berikutnya bisa langsung ke Bu Yayu ya. Oke, sebentar Bu ya. Sorry, salah. Ya, Assalamualaikum Pak Faris. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Silakan Bu, langsung aja. Itu tadi saya bingung uploadnya tadi pas dengar Bu Siti katanya di Bendahara atau di PPK ya Pak. Tadi saya coba upload di Bendahara. Tapi di situ dipecah-pecah kayaknya uploadnya LPG-nya sendiri. Terus Iya. rekening apa? Ya memang bisa kayak gitu. Kita uploadnya per ini. Per itemnya Ibu, memang Oh, satu-satu. uploadnya memang satu-satu ya. Oke. Ya mau Nanti nanya ada itu juga, pasti. nanti mohon maaf, ada juga nanti kan pilihan uploadnya ada lain-lain itu. Nah, Ya. pilihan lain-lain itu digunakan misalnya di posisi tanggal hari terakhir di bulan Februari itu misalnya saldo Ibu di atas 50 juta tuh kas tunainya kan nggak boleh. Oh. Jadi Ibu harus buat berita acara. Berita acara itu diupload di bagian lain-lain. Oh, tadi saya bagian lain-lainnya saya isi konfirmasi pajak. Nggak apa-apa juga. Oh, Nggak apa-apa juga. Berarti yang diupload di user KPA apa tadi Pak? Nggak ada ya? Itu tadi Bu, konsep LPJ yang sudah ditanda tangan. Kemudian apa? Yang sudah Ibu download di user Bendahara. Laporan saldo rekeningnya. Dan juga nota konfirmasi yang manual. Kalau misalnya nota konfirmasi yang otomatis dari Sakti itu masih ada NA. Itu juga diupload. Ya. Ya. Berarti uploadnya di KPA dan di Bendahara atau salah satu aja boleh? Salah satu aja, Bu. Oke, paham. Makasih Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum. Oke, berikutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait LPJ Bendahara Pengeluaran. Langsung rasain saja, bisa misalnya perlu ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Oke, boleh dari Stein Bengkalis ya. Ini baik. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, Saya ingin Bu, bertanya, silakan, Bu. Pak, untuk LPJ ini memang itu bisa ditandatangani sama PPK ya, Pak? Nggak harus KPA ya? Oke. Secara proses bisnis di Sakti itu bisa dipilih ditandatangani oleh KPA ataupun PPK. Tapi kalau memang kebiasaannya di Stein itu memang KPA, ya di KPA saja seperti proses yang biasa. Oh, tapi kalau mau dirubah ke PPK boleh juga gitu ya, Pak? Boleh juga. Sepanjang role PPK-nya itu ada menu validasi. Bisa aja PPK-nya itu belum disetting sebagai validator kan. Nanti dicek gitu. dulu saja. Terima kasih ya, Pak. Ya, Ibu. Oke, berikutnya ada yang mau bertanya lagi? Dari Mandua Meranti ya. Oke. Silakan. Mungkin sambil menunggu juga kami sampaikan juga ya ke Bapak. Oh ya, silakan Pak. Izin tanya Pak, di KPA ini yang validator atau yang approver Pak? Yang validator Pak. Oh yang validator ya. Saya coba di approver kok tak ketemu. Tapi approver nak
Izin mau menambahkan aja, itu sesuai dengan ininya saja sih, role-nya di masing-masing satker. Bisa jadi kadang-kadang ada yang memang role-nya bercabang, bukan bercabang ya. Jadi KPA dan PPKI mungkin role-nya masing-masing punya role yang sama. Jadi bisa dipilih salah satu untuk approval-nya. Tapi semisalnya di awal nih tadi kita kan mencetak LPJ-nya, sebagai contoh tadi mencetak LPJ di PPK. Jadi kita nanti untuk approval-nya itu nanti harus di menu PPK juga. Jadi tidak bisa di KPA-nya gitu. Jadi misalnya kalau di awal juga kita pas ketika mencetak LPJ-nya nanti kita memilih penandatangannya yaitu KPA-nya, nanti muncul approval-nya nanti muncul di menu KPA-nya. Tapi sebenarnya kalau dasarnya sih biasanya seharusnya untuk LPJ ini memang di KPA saja untuk yang mengapprove-nya. Begitu, Bu. Jadi Ya, memang proses tergantung. bisnisnya seperti Iya. biasa aja kalau memang di satker Bapak dan Ibu biasanya kirim ke KPA, yang tanda tangan LPJ-nya kirim ke KPA gitu. Walaupun secara proses bisnis di Sakti itu bisa terbuka milih ke KPA ataupun ke PPK-nya. Setelah divalidasi KPA ini kirim ke KPPN dulu atau diupload dulu, Pak? Diupload dulu, Pak. Menu uploadnya ini di sebelah mana, Pak? Saya nyari-nyari dari tadi tak ketemu. Hah? Saya sekarang udah validasi nih kan. Mau nguploadnya itu di menu yang mana gitu? Di situ ada menunya itu, Pak. Di menunya. Ada tanda panah di kiri itu, Pak, panah kecil. Di samping nomor, Pak. Itu ada panah kecil di sebelah kiri. Oh iya. Ada kan, Pak? Ada, Pak. Nah, di situ, Pak. Berarti kan Bapak ketika kirim di user bendahara kan 5 file. Ketika sampai di user KPA dia tinggal 2 file kan, Pak ya? Iya, Nah, yang 3 lagi itu Bapak upload manual setelah Bapak tanda tangan dan juga KPA-nya tanda tangan. Oke, sip, Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Mari, ya sama-sama, Pak. Mungkin yang berikutnya ada yang mau bertanya lagi terkait penyampaian LPJ bendahara pengeluaran pada aplikasi Sakti. Sambil menunggu ya, kami mengingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu bendahara ya, baik itu di sini karena bendahara pengeluaran ya. Mungkin agar diperhatikan setiap lampiran dokumennya itu telah ditandatangani. Kemudian jika ada selisih, penjelasan selisihnya itu harus relevan ataupun nyambung. Kemudian nota konfirmasinya tidak boleh ada yang berstatus NA, karena nanti itu akan jadi bahan penilaian kami di KPPN terhadap kinerja Bapak dan Ibu bendahara pengeluaran. Seperti beberapa saat yang lalu kan KPPN menyelenggarakan gelanggang award nih. Gelanggang award kan ada award untuk bendahara LPJ bendahara terbaik. Nah, itu salah satu kriterianya yaitu LPJ yang disampaikan selain tepat waktu, tentu isi LPJ-nya juga harus informatif lah. Kalau sesuai saya yakin udah sesuai lah. Karena kalau tidak selisih pasti udah kami tolak. Ya harus yang informasi yang informatif. Dan yang sering lupa itu terkait ketentuan kalau Bapak dan Ibu itu tidak boleh pegang kas tunai itu lebih dari 50 juta. Jadi kalau ada kas tunai lebih dari 50 juta ya jangan disimpan di brankas gitu. Kelebihannya disimpan di rekening. Kalaupun memang ada kegiatan yang harus Ibu pegang cash tunai di atas 50 juta, ya di hari itu Bapak dan Ibu wajib buat berita acara penjelasan gitu. Menjelaskan kenapa kas tunai Bapak dan Ibu itu bisa lebih dari 50 juta. Itu mungkin beberapa hal yang jadi perhatian, karena itu salah satu komponen penilaian kami di KPPN dalam menilai kinerja bendahara pengeluaran yang ada di Satgas. Mungkin demikian Bapak dan Ibu.
Oke, terima kasih atas tambahan informasi Pak Gilang. Mungkin dari Satker apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait LPJ Bendara ini sebelum kita tutup? Nanti misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan kembali bisa ditanyakan saja melalui grup aja tadi di grup kelas aksi. Nanti bisa ditanyakan di sana. Atau mau japri juga bisa melalui Pak Gilang atau melalui saya dan atau melalui langsung ke Bu Siti untuk mengenai pertanyaan terkait LPJ Bendara Pengeluaran. Jika masih tidak ada yang bertanya nanti akan segera saya tutup saja. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Jadi kita tutup saja ya. Atau sebentar. Oke, sepertinya sudah paham semua lah ya, semoga ya. Jadi nanti semisalnya, semisalnya kalau yang intinya seperti itu tadi lah. Semisalnya kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan saja ke kami melalui grup bisa, melalui PC pribadi juga bisa. Oke, kalau gitu saya tutup aja. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya telah mengikuti dan memahami lah, semoga memahami lah ya, memahami atas penyampaian sosialisasi kami tentang terkait LPJ Bendara Pengeluaran pada Sakti. Baik, terima kasih. Satu saja saya tutup ya. Oke, 3, 2, 1, saya Terima tutup. kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Pak. Jangan lupa LPJ-nya disampaikan sebelum tanggal 8 ya Bapak dan Ibu ya. Insya Allah Pak. Iya Bu. Jadi kalau ada kendala WA aja Bu. Baik di grup ataupun japri boleh juga. Oke, siap Pak. Silahkan bisa meninggalkan ruangan sebelum saya end meeting ini ya. Saya end meeting langsung aja ya. 3, 2, 1. No. End.